Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Cintailah proses Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang saya kasihi, tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan proses. Dia bukan Tuhan yang senang dengan sesuatu yang instan, tetapi Dia selalu melakukan segala sesuatu melalui sebuah proses. Mulai dari penciptaan saja, kita bisa melihat hal ini. Pada saat menciptakan dunia ini dan segala isinya, Tuhan tidak serta-merta menciptakan semuanya sekaligus. Namun Tuhan menciptakan tahap demi tahap. Bahkan Tuhan menciptakan kehidupan di dunia ini dalam kurun waktu 6 hari. Jika ditanya, apakah Tuhan tidak bisa menciptakan dunia dan isinya dalam sekejap mata? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Bahkan mudah saja bagi Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu dalam sekejap mata. Namun, mengapa Tuhan tidak melakukannya? Sebab Tuhan lebih menyukai sebuah proses. Tuhan menikmati proses tersebut. Dan inilah cara kerja Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bisa saja Tuhan langsung dengan segera memutuskan ingin menyelamatkan atau membinasakan segala yang hidup. Tetapi pada kenyataannya tidak. Tuhan lebih memilih menyelamatkan manusia dengan melalui sebuah proses yang panjang. Saudaraku yang saya kasihi, ada dua arti proses Tuhan dalam hidup kita. Proses Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Saudaraku yang saya kasihi, apa gunanya dari proses tersebut? Sebenarnya, proses yang Tuhan lakukan dan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita manusia adalah untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan ingin melalui proses itu, kita menyadari akan kehadiran Tuhan. Kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita dapat belajar mengenal Tuhan melalui proses kehidupan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari kehidupan Abraham. Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak yang akan menjadi keturunannya, di mana melalui keturunannya itu semua bangsa akan mendapat berkat.
Namun apa yang terjadi? Janji itu tidak kunjung datang. Abraham harus menunggu sekitar 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Jadi, melalui proses tersebut, Tuhan ingin agar Abraham belajar percaya dan mengenal Tuhan sebagai Allah yang sanggup menepati janjinya. Janji itu justru datang di saat secara manusia sudah tidak mungkin lagi. Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Tetapi itulah Tuhan kita. Tuhan ingin segala sesuatu yang kita dapatkan menjadikan kita mengerti bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan semata. Hal yang sama patut kita renungkan bersama. Jika hari-hari ini pergumulan kita belum kunjung dijawab Tuhan, harapan kita belum juga terlihat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Nikmatilah proses tersebut bersama-sama Tuhan. Belajarlah mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena pada saat-saat yang tidak kita duga, mungkin saja Tuhan akan mengabulkan pergumulan dan pengharapan kita. Tetaplah bertekun di dalam iman kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, proses Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Saudaraku yang saya kasihi, terkadang Tuhan membiarkan kita melalui sebuah proses untuk memberikan kesempatan bagi kita agar bisa diselamatkan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak ingin memaksakan manusia untuk mau memilih Tuhan dan menyembah Tuhan daripada hidup dalam dosa. Tuhan ingin manusia memilih untuk taat, mengasihi, dan menyembah Tuhan karena pilihan mereka sendiri dengan ketulusan dan kesadaran penuh, bukan karena keterpaksaan. Oleh karena itulah, kita bisa melihat bahwa Tuhan masih sabar sampai hari ini agar semakin banyak orang dapat diselamatkan. Sekalipun terkadang dalam proses tersebut ada juga yang menyalahartikannya dengan hal-hal jahat dan negatif tentang Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebagai contoh nyata adalah yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Ketika Tuhan ingin menghukum dunia karena kejahatan orang-orang zaman itu, Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan bahtera. Bahtera yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh bukanlah bahtera yang dapat diselesaikan dengan cepat. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat bahtera sebesar itu. Mengapa Tuhan tidak langsung saja membuatkan bahtera dengan sekali berfirman? Sebab, sekali lagi, Tuhan ingin ada proses yang bisa dijalani manusia. Sambil menunggu proses pembuatan bahtera, Tuhan berharap manusia bisa berubah dan taat. Namun apa yang terjadi? Tidak ada yang percaya dan bahkan mungkin menghina Nuh yang dianggap aneh karena membuat bahtera. Saudaraku yang saya kasihi, renungan firman Tuhan hari ini
ingin mengajak kita semua kembali merenungkan kehidupan kita. Mungkin apa yang kita alami hari-hari ini adalah peringatan Tuhan atas hidup kita. Jika hari ini kita sedang diingatkan melalui sebuah proses, jangan keraskan hatimu. Mintalah ampun dan bertobatlah. Masuklah ke dalam bahtera Tuhan, yaitu hadirat Tuhan, agar kita selamat dari air bah kehidupan. Berproseslah dalam mengarungi air bah itu bersama Tuhan. Selama kita mau masuk dalam bahteranya Tuhan, maka ada jaminan keselamatan. Sebesar apapun permasalahan hidup kita, percayalah, itu tidak akan membinasakan kita. Kuncinya hanya satu: tetap ikuti proses itu bersama Tuhan. Belajar taat akan perintahnya sampai engkau melihat pelangi kasih Tuhan di ujung air bah dalam hidupmu. Tetaplah berproses. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk mencintai setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah seizin Tuhan, terlepas itu baik atau buruk. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk dapat mencintai proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.